Halo majikan, gue kalau baca komen-komen kalian tuh nggak jauh-jauh ya dari nagih video baru sama ngomelin kita belanja mulu. Abisnya tiap hari ada aja tukang paket dateng kan, kita spill tuh belanjaan di Instastory. Kayak sekarang nih, ada lagi paket datang baru, kita baru belanja. Biasa Mira Glossy Series nyetok tiap bulan. Tapi ini tuh gratis, beneran. Ini tuh gratis dari cairin cashback yang kita punya. Ya itu dia makanya gengs. Gimana nggak belanja terus-terusan, abisnya tiap kali belanja dapat cashback lagi. Nih, sampai numpuk selalu cashback kita, cakep kan? Penasaran? Kenapa bisa begini? Semua cashback tadi tuh gue dapetin dari aplikasi ini namanya nih, Shopback. Ini tuh jatuhnya macam aplikasi pintu gerbang sebelum kita belanja online. Makanya kita saranin buat para majikan, tiap kali mau belanja online yang pertama kita lakuin ya buka aplikasi Shopback. Biar apa? Ya biar dapat cashback, nanti bisa diduitin lagi tuh cashback. Apalagi kalau kalian lihat nih, di Shopback tuh ada lebih dari 700 merchant buat belanja. Mulai dari marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, sampai merchant fashion, beauty, sama travel juga ada. Kayak Uniqlo, Zalora, Western, Tiket.com, Traveloka, Agoda, Bukit.com, Trip.com, udah banyak banget deh dan lain-lain, pokoknya sampai 700 merchant. Nah, dari transaksi di merchant-merchant tadi, Shopback bakalan ngasih kita cashback. Pokoknya belanja di merchant mana aja, beli apa aja, kapan aja, tanpa minimum transaksi pula, udah pasti dapat cashback. Kayak kemarin nih kita beli Mira nih, kita tunjukin gimana cara biar dapat cashback ya. Buka dulu aja nih produknya di Shopee, terus salin link produknya, habis itu buka Shopback. Klik Shopee, tinggal klik box ini, klik dan tempel lagi deh tuh link produk tadi. Lanjut aja udah. Belanja kayak biasa, sampai pembayaran berhasil. Nah, kalau udah terverifikasi, langsung masuk nih cashbacknya. Nah, biar cashbacknya makin banyak, besok kan tanggal kembar nih 99. Buruan deh majikan pada belanja lewat Shopback, mumpung cashbacknya tuh lagi naik pesat. Catat ya, pokoknya wajib belanja tuh tiap tanggal kembar dari tanggal 99 sampai nanti 12-12. Karena itu adalah waktunya ngeruk cashback sebanyak-banyaknya lewat Shopback. Tapi selain tanggal kembar, tiap tanggal gajian juga banyak promo pekan gajian Shopback, gengs. Biasanya dari tanggal 25 sampai tanggal 27 tuh tiap bulannya. Apa? Majikan pada belum punya aplikasi Shopback? Udah tenang aja. Buruan download tuh. Link di deskripsi di bawah, klik aja. Terus masukin kode SB Hero. Daftar akun, habis itu belanja di hari yang sama, langsung kalian dapetin bonus cashback 20.000. Tapi kalau majikan udah pada punya akun Shopback, langsung aja deh belanja di tanggal kembar nih besok 99. Karena lagi banyak banget hadiahnya. Salah satunya, gratis liburan ke Bangkok, sawadikap. Pokoknya info selengkapnya langsung aja cek di deskripsi di bawah ya. Majikan kita ganti tempat ya, udah di sini aja ya. Abisnya biasa kalau di tempat itu tuh kita bawain horor-horor tuh lagi agak kurang sedap. Apalagi sekarang nih, lihat ya. Udah jam 3:30 pagi. Jadi biar aman udah di kamar aja lah. Langsung aja ya. Ini mata kita juga kedap-kedap nih. Teman cerita kali ini dikirim dari teman kita namanya Teguh tentang sebuah kos-kosan yang tidak biasa dan menjadi bagian dari cerita hidupnya yang sangat membekas sampai hari ini katanya. Tapi kira-kira gak biasanya tuh bagaimana? Apakah ini sama aja kayak cerita-cerita kosan horor sebelum-sebelumnya begitu ya, macam ya cerita kosan horor bagaimana sih? Nah, kalian simak nih majikan. Kayaknya nih agak-agak bakalan banyak relate dengan kalian semua cerita Teguh ini. Jadi ini tuh terjadi sewaktu Teguh baru pindah kantor. Dan mau nggak mau, dia juga pindah kos-kosan. Karena kan nyari kos-kosan yang dekat dengan kantor barunya itu. Tapi sebelumnya kita ceritain sedikit ya background tentang si Teguh ini. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dimana berarti dia punya 2 adik. Sayangnya memang Teguh ini bilang dia termasuk keluarga yang pas-pasan banget lah bisa dibilang. Ayahnya itu bekerja sebagai supir pribadi di rumah orang, dan ibunya tuh buka warung minuman semacam kayak jus-jusan gitu, gengs. Yang mana dari kecil, Teguh itu memang dituntut selalu berprestasi, agar bisa tetap bersekolah dengan bantuan beasiswa dari SMP sampai kuliah. Dan dari SMP sampai kuliah itu pun, dia juga suka berjualan kecil-kecilan di sekolah tuh, bawa dagangan, kayak ibunya nanti masak nasi bungkus, bihun goreng, ya pokoknya makanan-makanan untuk dijualin ke teman-temannya gitulah. Hitung-hitungan cari duit tambahannya, hingga akhirnya dia dapat kerja nih, yang mana hampir sebagian dari gajinya pun dia sisihkan untuk membantu adik-adiknya yang masih bersekolah. Nah, Teguh ini merantau ke Bandung tuh, jadi kerjanya memang di Bandung, karena dia dapat kerjanya di sana semenjak lulus. Ya kadang kan si Teguh ini berprestasi ya untungnya, jadi kayak mudah gitu dapat kerja, cuman ya di Bandung. Sedangkan keluarganya ini maksudnya di Padang. Nah, sampai akhirnya udah sekitar 4 tahun bekerja, Teguh pindah tuh resign ke kantor baru ceritanya, tapi masih di Bandung. Namun, walaupun saat pindah ini kan berarti dia udah mendapatkan gaji yang lebih besar daripada perusahaan sebelumnya, udah 4 tahun bekerja. Tapi tetap aja hal itu kayak nggak begitu berasa untuk dia pribadi. Bukan karena dia boros, enggak. Malahan dia pelit banget ke dirinya sendiri. Semua itu karena adiknya tuh masih pada bersekolah. Yang nomor 2 tuh mau masuk kuliah ya butuh duit yang banyak. Yang nomor 3 tuh dari SMP mau masuk ke SMA juga butuh duit. Dan 2 adiknya itu tuh cewek-cewek yang nggak secespleng otaknya si Teguh. Pinter sih pinter, tapi bukan yang
pinter banget sampai bisa dapat beasiswa gitu, ranking 10 besar aja. Pokoknya bisa dibilang berarti ini Teguh menjadi tulang punggung keluarga lah, atau kalau kata anak zaman sekarang tuh sandwich generation. Apalagi bapaknya tuh 2 tahun terakhir, itu katanya mengalami vertigo yang kayak pusing ekstrim gitu gengs, jadinya memang udah nggak kerja lagi jadi supir. Ya Teguh nih sebagai anak pertama dan laki-laki satu-satunya di keluarga, merasa nih seluruh beban keluarganya sekarang ada di pundaknya dia. Makanya dia resign dari kantor yang lama ke kantor yang baru itu karena memang butuh gaji yang lebih besar. Tapi balik lagi, gaji yang besar dengan pengeluaran yang lebih besar juga ujung-ujungnya untuk dirinya sendiri aja tuh kurang. Makanya di sini dia tetap nyari kos-kosan yang murah gitu seperti kos-kosan yang dulu, nggak upgrade. Jadi bisa dibilang selama 4 tahun dia kerja, gaji udah naik, cuman kehidupannya dia mah sama-sama aja begitu, tidak bisa merasakan tempat yang lebih nyaman, mungkin nyawa di apartemen gitu nggak bisa, atau kos-kosan lebih bagus. Ya anyway, karena budget Teguh nih pokoknya dia jadi pelit kan, tadi kita udah bilang sama dirinya sendiri, dia cari deh tuh kos-kosan yang memang sesuai budgetnya, yang deket dengan kantor cenah. Ketemu nih ada satu kosan nih, yang deket iya sama kantornya bener, depannya jalan raya strategis, halamannya luas gitu, modelan rumah jadul Bandung zaman dulu lah, bersih gitu, terlihat terawat loh. Cakep nih. Tapi udah ngeliat begitu nih awalnya, Teguh mah malah skeptis. Maksudnya, ya cakep sih, tapi pasti mahal. Ya kali ini tempatnya udah bagus gitu kan, strategis juga, terus harganya murah. Nggak mungkin lah, pasti nggak masuk sama budgetnya. Jadi dia cuma ngeliat dari depan pagar doang tuh, karena memang ada tulisannya, terima kos pria dan wanita. Jadi itu kosan campur. Tapi pas Teguh mau pergi, ada penghuni kos itu yang sepertinya baru mau masuk nih, cowok. Kenalan deh, namanya Chandra. Ya Teguh nanya-nanya ya, di sini berapa harga kosannya per bulan? Yang ternyata kalau kata Chandra itu harganya murah, gengs. 250.000 per bulan. Tapi ini memang kejadiannya di tahun 2011. Tapi menurut si Teguh ya, untuk kosan dengan letak dan kondisi seperti itu hitungannya tetap murah. Kayak, serius? Soalnya ya, kosannya si Teguh sebelumnya tuh yang dekat kantor lama, bobrok 300.000 per bulan. Lah ini lebih cakep, lebih strategis. Kok bisa-bisanya murah kan? Aneh. Tapi si Chandra ini malah ketawa ngeliat ekspresi herannya si Teguh. Dibilang kayak, iya beneran harganya segitu. Cuman ada minusnya, Pertama, pemilik kosannya tuh aneh, kayak galak banget dan strict banget. Kalau sekali aja ya ngelanggar peraturan kos-kosan, auto langsung didepak, dikeluarin nggak pakai babi bu. Dan memang udah banyak juga yang diusir, jadinya penghuni kos itu tuh kayak ganti-ganti terus. Semua itu karena memang aneh banget ini katanya sifat pemiliknya. Kedua, ada kosan cakep strategis murah. Ya horor lah, beneran horor karena katanya sering ada penampakan hantu wanita semacam kayak kuntilanak berdarah-darah dan hantu cowok dengan mukanya rusak gitu gengs. Sama juga udah banyak yang diliatin dan akhirnya memilih untuk pindah nggak betah. Jadi yang tinggal di kosan itu ya bisa dibilang yang tahan-tahan aja dengan 2 minus tadi tuh. Nah Teguh ini orangnya kan disiplin banget. Nggak usah ngomongin peraturan sama dia, dari dulu hidupnya udah kerja terus kan ngikutin aturan yang ada biar selalu dapat beasiswa. Jadi untuk minus poin pertama kayaknya bukan masalah buat dia. Nah sedangkan minus nomor 2 yang katanya horor, jujur Teguh ini belum punya pengalaman mistis apa-apa. Emangnya nih horor yang kayak gimana sih? Emang kalau diliatin sama setan tuh kenapa sih? Yang hanya ada di otaknya saat itu adalah orang susah kagak usah mikirin takut hantu lah. Istilahnya kalau punya duit pas-pasan udah jangan banyak mau. Mau ada hantu mau enggak lah, bodoh banget lah. Emangnya hantu bisa mencelakakan manusia? Karena kan dari ajaran agama-agama yang dia tahu nih, yang namanya hantu tidak bisa celakakan manusia, karena kan manusia derajatnya lebih tinggi gitu ya. Pokoknya berbekal informasi dari Chandra tadi, akhirnya Teguh masuk tuh untuk menemui si pemilik kosan yang katanya tinggal di situ juga. Jadi kosannya tuh bentukannya depan jalan besar nih, ada angkot lewat segala macem, cakep. Gerbangnya tinggi, halamannya luas gitu, dan ada 2 bangunan. Satu bangunan utama tuh, rumah utama, terus tapi nyambung ke belakang sampai kos-kosannya. Jadi kalau rumah utama ini nggak tingkat memang, dimana itu adalah tempat si pemilik kos tinggal. Tapi ada kayak semacam lorong penghubung ke area kosan, 3 tingkat, 3 lantai kos-kosannya tuh. Nah si Chandra bilang, udah ketok aja itu pintunya tuh. Habis itu dia masuk tuh ke area kos-kosannya. Yaudah sama si Teguh diketok tuh pintu rumah utama. Kayak tok gitu kan, permisi, tapi nggak ada jawaban. Diketok lagi gitu kan, permisi, tetap nggak ada jawaban, nggak ada yang bukain pintu. Dia pikir lagi tidur apalagi nggak ada kali ya pemilik kontrakannya ya. Akhirnya Teguh mau balik tuh, kayak udah balik badan. Dia pikir ya udahlah nanti aja, toh itu lokasinya deket banget sama kantornya dia, jadi bisa besok-besok bisa ke situ lagi. Cuma pas dia mau pergi, tau-tau klik pintunya kebuka, tapi kayak kedorong angin gitu gengs. Jadi cuman kayak sedikit aja gitu. Ya sama Teguh diintip kan, kayak
permisi gitu, kok kosong. Tapi kalau kosong kok nggak dikunci. Akhirnya sama Teguh dibuka lebar tuh pintunya. Di situ dia melihat ada bapak-bapak tua tergeletak di lantai. Ya kaget dong. Si Teguh langsung manggil Chandra yang sebelumnya kan terlihat masuk ke arah belakang kosan tuh. Dan Chandra keluar tuh karena panggilannya si Teguh kayak nanya, kenapa? Itu ada yang pingsan di sana. Yang pas Chandra cek ternyata itu adalah si pemilik kosan. Langsung lah Chandra minta tolong sama penghuni kos yang lain buat bantuin. Lagi-lagi untungnya lokasi kosannya itu memang strategis banget, dimana rumah sakit mah deket banget dari situ. Jadi langsung dilariin ke rumah sakit. Yang singkat cerita, si bapak kos ini nih, selamat gengs. Para penghuni sana tuh manggilnya Abah Adi. Abah Adi itu tinggal sendirian, mengelola kosannya tuh sendirian. Jadi pas dia dilarikan ke rumah sakit tuh dirawat beberapa hari, kagak ada yang nungguin, gak ada perwakilannya segala macem. Ya pokoknya itu pertama kali pertemuan Teguh sama Abah Adi tuh yang penuh drama jatuhnya ya. Tapi entah kenapa, ini kan sebenarnya si Teguh udah nyelamatin si Abah. Hitungannya kan begitu ya. Cuma Abah nih kayak jutek banget ke Teguh, kayak nggak ada terima kasihnya. Ya makanya dari situ si Teguh tahu nih penjelasan cara di awal tentang pemilik kos yang katanya dibilang galak dan aneh tuh kayak gimana. Oh begini, emang aneh. Cuman ujung-ujungnya tetap si Teguh sih tinggal di kosan itu jadi. Karena untuk peraturannya sendiri kan sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana ya buat Teguh ya. Kalau mau dijabarin tuh banyak banget gengs, macam kayak nggak boleh berisik di atas jam 10 malam, pokoknya nggak boleh nyetel musik keras-keras, nggak boleh membawa teman atau siapapun menginap masuk ke kamar. Jadi misalkan kalau ada tamu ya bolehnya ketemu di halaman depan aja. Pokoknya karena kosan itu kan kosan campur ya, jadi lantai 1 tuh memang untuk perempuan, lantai 2 sama lantai 3 baru cowok-cowok. Nah nggak boleh ada yang bawa temen ataupun pacar atau siapapun ke dalam kosan. Kalau ketahuan, auto ditendang, bakal beneran langsung diusir pokoknya guys. Dan juga di kosan itu tentunya tidak boleh memelihara binatang apapun. Termasuk ikan katanya juga nggak boleh, katanya bau. Ya emang kan kalau akuarium jarang dibersihin bakal bau amis ya. Dari semua peraturan itu, menurut Teguh sih tidak ada poin yang terlalu memberatkan ya. Cuma kalau perihal sikapnya Abah Adi yang galak dan suka nggak jelas gitu ya, marah-marah mulu isinya. Ya menurut si Teguh ya udah aja sih, tinggal nggak usah sering-sering berinteraksi gitu loh. Kalau misalkan pulang ke kosan langsung masuk aja ke kamar, beres. Akhirnya sampai 2 minggu nih Teguh tinggal di situ, dia sih nggak pernah melihat atau merasakan hal-hal mistis apapun. Jadi masalah horor-hororan yang diceritakan sama Chandra sih belum terbukti. Yang Teguh lihat saat itu sih ya bukan setan ya, melainkan para penghuni yang tahu-tahu dimaki-maki sama Abah Adi. Karena misalkan diem-diem masukin pacar ya, auto langsung diusir lah. Terus ada juga yang misalkan buang sampah nggak sesuai kriterianya. Jadi itu tuh memang kosannya tuh clean banget gitu gengs, sampah basah sama sampah kering tuh dipisah. Nah itu tuh masuk ke dalam salah satu peraturan di mana para penghuni kos harus rajin tuh misahin sampahnya. Kalau ada yang kedapatan bandel gitu nggak misahin sampahnya, udahlah auto kena omelan. Nah hal-hal seperti inilah yang mungkin bikin beberapa penghuni tuh nggak betah ya, jadinya akhirnya keluar. Pokoknya antara memang diusir perkara melanggar peraturan atau emang yang nggak betah dari mereka sendirinya aja akhirnya. Salah satunya nih katanya ada orang di kantor barunya si Teguh tuh yang mantan penghuni kos itu. Dia katanya bener nggak betah sama si Abah Adi. Itu bapak-bapak tukang marah mulu tiap hari, apa aja ada yang disalahin. Ya emang strategis, murah dan bersih banget, tapi hidup jadi nggak bebas rasanya kalau di situ. Padahal yang namanya anak kos kan kadang pingin lebih santai, nggak kayak di rumah gitu sukanya diatur-atur, nggak mau gitu kan, udah hidup sendiri. Ya pokoknya kan pemikiran orang beda-beda. Sampai dibilang katanya ada gosip tuh kalau ada hantu di kosan itu tuh sebenarnya itu penghuni yang bunuh diri atau bahkan dibunuh sama Abah Adi tahu. Ya namanya gosip kan kadang suka ngadi-ngadi gitu ya. Cuma yang waktu itu Teguh mikirnya ya kali lah, mentang-mentang Abah Adi galak itu kan sifatnya dan aneh, bukan berarti dia psikopat juga. Namun sampai akhirnya si Teguh ini tuh melihat sendiri sosok penampakan hantu yang sering diceritakan sama para penghuni di sana. Jadi ceritanya waktu itu si Teguh ini baru pulang tuh sore-sore. Dia masuk ke area halaman dan melihat ada yang berdiri tuh di taman, diam aja ngadep belakang. Awalnya Teguh sih tidak menghiraukannya karena dikira itu antara penghuni kos lain atau tamunya dari penghuni kos, karena kan masih di area depan nih. Soalnya Teguh sendiri pada saat itu belum kenal sama semua penghuni yang ada di sana ya. Cuma pas lagi lewat nih si Teguh nyadar kok baju belakangnya kayak kotor dan ada bercak darahnya. Pas Teguh perhatiin lagi, bener aja gengs, darahnya sampai netes-netes di rumput. Di situ si Teguh kaget kan, kayak, hah, itu orang kok berdarah? Apalagi di area taman yang banyak banget peraturannya kan di kosan tersebut. Salah satunya ini penghuni kos nggak boleh metik tanaman apapun di sana dan nggak boleh ngerusak rumput yang ada di situ. Pernah tuh ada anak kos yang ngendarain motor lewat rumput situ, udah habis kena maki-maki. Makanya dibilang tadi kan banyak penghuni akhirnya jatuhnya nggak betah. Nah si Teguh ngeliat ada orang berdiri di situ ngotorin rumput pula kan pakai darah gitu ya, merasa aneh banget. Dalam hatinya sepeda dia udah ngerasa nih kayak, wah itu jangan-jangan hantu yang sering diomongin sama orang-orang. Tapi entah kenapa agak bodoh-bodohnya si Teguh nih refleks manggil kayak, ah ngapain di situ? Dan orang itu akhirnya
nengok dengan pipi yang kayak hancur berdarah, gengs. Ya Teguh langsung kaget, buru-buru dia lari masuk ke kamar kosannya tuh di lantai 3 ngibrit. Trauma banget dia kayak, oh beneran ternyata cerita-cerita hantu yang sering diomongin orang-orang tuh. Dan itu pertama kalinya dia ngeliat yang begituan ya. Bener-bener gemeteran ternyata efeknya gitu, ngiang-ngiang gitu kan ngingetnya. Cuma ya udah, yang jelas dari situ Teguh udah tahu nih mengenai cerita hantu di kosan itu beneran ada, iya. Ya namun lagi-lagi dia mendoktrin dirinya sendiri nih, memantapkan hati kayak, udah lagu, lu masih susah, kagak usah mikirin hantu-hantuan, udahlah. Emangnya hantu mikirin kesusahan lu? Lupain, udahlah, terjang aja, berani. Ya udah, di kantor baru nih, Teguh ceritanya deket sama ada satu cewek namanya Tari. Mereka sebenarnya cocok. Si Tari ini statusnya baru putus tuh sama pacarnya yang sebelumnya udah dia jalanin selama sekitar 3 tahun lebih, tapi beda agama, jadinya memang tidak bisa. Dan Tari ini katanya pengen nyari pasangan yang serius, udah nggak pengen yang kayak main-main gitu, karena di umurnya sekarang sebagai wanita, itu harusnya ya sudah menikah. Setelah 3 tahun tuh kayak membuang sia-sia gitu loh 3 tahunnya. Si Teguh sebenarnya katanya juga dari awal tuh udah merasa Tari ini kayak semacam she's the one gitulah istilahnya ya. Agamanya sama, ngomong nyambung, cocok lah pokoknya. Namun, si Tari ini kan nyari yang serius ya, udah mau langsung nikah gitu loh. Tapi si Teguhnya ini merasa belum siap. Karena kan dia masih menjadi tulang punggung keluarga. Masih banyak yang harus diurusin. Gajinya aja tuh tiap bulan hanya tersisa sedikit banget buat dia sendiri. Apalagi harus ngempanin anak orang nih istilahnya untuk menjadi istri. Disitulah si Teguh nih dilema dan akhirnya mengungkapkan kegelisahannya itu ke Tari. Jadi diomongin, komunikasinya bagus ya di sini ya. Soalnya ya Teguh nggak mau membuat Tari ini jadi bingung gitu loh. Kan namanya perempuan butuh kepastian dan penjelasan. Ya Tari sih mengerti dengan posisinya Teguh. Dan dia nggak nyalahin Teguh juga. Yang mana akhirnya mereka memutuskan ya udah berarti kita nggak bisa berteman saja. Sementara akhirnya Tari juga dekat dengan pria yang memang dijodohkan sama orang tuanya tuh. Karena lagi-lagi dengan usianya segitu dia udah dipaksa nikah sama keluarga. Tari sebenarnya mau sama si Teguh, tapi kan tadi Teguhnya belum siap menikah, jadi ya udah nggak bisa. Pokoknya di hari Teguh nih tahu si Tari ini bilang katanya akan bertunangan gitu sama si pria yang akan dijodohkan sama dia, Teguh merasa kayak sedih banget. Dia seperti melepaskan seseorang yang harusnya memang sudah ditakdirkan buat dia. Ya walaupun katanya jodoh nggak akan kemana, tapi kenyataannya jodoh itu kan harus diusahakan ya gengs ya. Namun ternyata Teguh pun nggak bisa untuk mengusahakan itu. Sedih banget pokoknya, dia tuh pulang ke kosan dengan mood yang jelek pokoknya. Nah pas lagi jalan gitu kan lewat rumah utama tempat Abah Abi tinggal, tahu-tahu ada ibu-ibu yang manggil dia. Kenapa lemes begitu, sakit katanya. Teguh yang kayak malas basa-basi cuman kayak senyum dikit aja kayak gitu doang. Sama si ibu-ibu tuh disuruh masuk. Sini ada makanan katanya gitu. Teguh bingung kan ini ibu-ibu siapa, karena Teguh tahu Abah Adi itu tinggalnya sendirian. Apa ini saudaranya Abah mungkin kali ya? Ya karena disuruh masuk, si Teguh nurut aja, tapi dia masih ngawang gitu kan mikirin si Tari. Di dalam si ibu-ibu itu kayak ngambil roti banyak banget. Jadi kayak roti bungkusan yang nggak usah kita sebut mereknya ya. Ada kali tuh 8 apa 10 bungkus. Lah si Teguh bingung ya kayak banyak banget bu ini, sampai kesusahan gitu megangnya. Si ibunya tuh bilang udah nggak apa-apa, itu bentar lagi kadaluarsa daripada ditimbun doang di sini, udah makan aja tuh, bagi-bagi tuh ke anak kos yang lain. Ya Teguh nurut aja ya, dia bilang ya udah bu makasih, terus dia keluar. Nah pas Teguh keluar bawa roti-roti itu ditangani gitu kan sampai kesusahan jalan ke kosannya tuh naik tangga ke lantai 3, dia pas-pasan sama Abah Adi. Di situ si Abah Adi ngeliatin aja gitu kan kayak heran lah, biasa tatapannya kan galak si Abah Abi ya. Cuma Teguh yang merasa nggak punya salah apa-apa, dia diam aja gitu kan lanjut masuk ke kamar. Nah di kamar dia masih sempet kayak bengong aja gitu kan mikirin si Tari. Tahu pintunya dibuka, sampai dia lamunannya kaget. Yang pas dibuka ternyata Abah Adi. Si Abah langsung marah-marah bilang, kamu nyuri roti ya? Lah Teguh bingung kan, hah? Roti? Dia baru connect tuh, oh roti yang ini bah maksudnya bah. Sambil nunjuk ke 8 bungkus roti yang Teguh taruh di atas meja, belum diapa-apain sama dia. Si Abah tapi udah teriak-teriak kayak, maling kamu, udah keluar dari sini. Ya seperti biasa omongannya si Abah kan keras ya. Sampai penghuni lain tuh kayak sempat pada ngintip-ngintip, tapi habis itu masuk lagi karena rata-rata dari mereka malas ribut sama si Abah. Ya mereka semuanya tuh hanya pengen kosan dengan harga murah, dengan lokasi yang strategis, tapi sebisa mungkin udahlah nggak usah berinteraksi sama si Abah. Kalau nggak ada salah diem aja daripada keikut-ikutan kena. Ya tentunya si Teguh langsung jelasin dong kalau tadi tuh ada ibu-ibu di rumah Abah nyuruh saya masuk, terus ngasih roti-roti ini katanya mau kadaluarsa daripada ditimbun doang. Padahal saya juga nggak lapar kok, ini juga niatnya mau saya kasihin ke yang lain. Kok jadi saya dituduh nyuri? Dengar begitu si Abah diem gitu kan, mukanya kayak kaget kebingungan. Ya sama Teguh langsung mau dibalikin kan roti-rotinya. Ini bah belum ada yang saya buka kok. Tapi si Abah tau-tau langsung pergi turun ke bawah tuh. Sampai si Teguh bingung lah,
kenapa si Abah malah pergi? Ya karena takut dia diusir ya. Gimana pun juga kan si Teguh masih butuh ngekos di situ. Dia bawa deh tuh roti-rotinya ke rumah Abah. Maksudnya mau dibalikin lagi. Toh dia nggak mau makan juga kok. Pas dia mau ngetok pintu rumahnya si Abah, ternyata pintunya nggak ditutup rapat. Dan pas dia buka, ternyata si Abah lagi duduk gitu kayak bengong aja. Cuman pas dia tahu Teguh nih masuk, lagi-lagi si Abah langsung marah, tegur si Teguh. Keluar kamu, keluar gitu, diusir. Habis itu pintunya langsung dibanting, dikunci dari dalam. Lagi-lagi si Teguh kan heran ya. Cuma dia yang udah tahu sifatnya Abah emang seabsurd itu, jadi kayak ya udahlah, nggak ngerti lah. Sama dia roti-rotinya ditaruh di depan pintu aja tuh. Habis itu ya Teguh balik ke kamar. Udah mandi nih segala macam, tahu-tahu ada ngetok pintu. Ternyata anak kosan lain yang bagiin roti ke tiap kamar. Katanya ini dari Abah. Sampai anak-anak kosan di situ pada heran semua kayak, hah? Tumben-tumben ini Abang ngasih beginian. Jadi semua kamar dapat, gengs. Padahal kamar itu kan lebih dari 8, sedangkan yang tadi roti diambil sama si Teguh kan 8 biji doang. Abisnya pas dilihat ya, rotinya memang sama roti yang kayak tadi diambil. Aneh banget emang si Abah tuh, nggak paham si Teguh, nggak ngerti. Cuma malamnya tahu-tahu Teguh nyium aroma melati tuh di kamarnya. Kayak, kok ada wangi melati ya? Masalahnya kosannya itu kan kamarnya di lantai 3. Di taman depan sih emang ada pohon melati, tapi kan jauh ya wanginya kok bisa sampai ke kamar dia. Terus dari masing-masing kamar itu kan ada jendela yang menghadap ke lorong nih. Waktu itu jendela kamarnya Teguh tuh dalam keadaan ketutup, tapi ada vitrase putih sama korden yang kebuka. Nah di situ kelihatan ada perempuan lewat, gengs. Cuma karena ada vitrase putihnya itu nggak jelas ya kelihatannya tuh. Teguh mikir kan, hah siapa tuh? Lantai 3 itu kan khusus laki-laki ya, yang perempuan tuh di lantai 1 semua. Wah, ketahuan Abah nih bisa nyap-nyap nih ada jam segini perempuan di lantai 3. Tapi setelah itu si Teguh baru mikir lagi, bentar-bentar. Tadi kok ada wangi melati, tahu-tahu ada cewek lewat. Jangan-jangan itu bukan orang. Ya langsung begidik gitu ya. Tahu-tahu kedengeran nih ada suara-suara pintu-pintu kosan dibuka. Jadi kayak pintu-pintu sebelah tuh kamar-kamar sebelah kayak pada keluar. Teguh ngeliat dari jendela bener aja penghuni lain tuh pada keluar kamar. Ya Teguh juga ikut keluar kan. Semuanya pada ngebahas kayak, lu nyium melati nggak? Iya, gue nyium juga. Tadi lu lihat ada perempuan lewat nggak? Iya, gue lihat, Jir. Jadi ternyata semua orang di situ pada nyium aroma melati yang sama dan ngelihat juga ada perempuan lewat memang. Di situ langsung pada heboh tuh bilang kayak, ini nih yang biasanya muncul nih begini nih. Ya cuma mungkin mereka karena lagi rame-ramean, jadi pada seru-seruan aja tuh membahas hal horor begini gitu, jadi kayak cerita-cerita hantu. Yang mana ternyata katanya kalau sosok perempuan itu suka munculnya di semua area, guys. Ya kadang di taman, kadang di lantai 1, lantai 2 gitu, ngider. Tapi kalau penampakan yang laki-laki biasanya memang di dekat rumahnya si Abah. Udah tuh hari-hari ini berlalu nih, sampai si Tari tahu-tahu bilang ke Teguh kayaknya dia nggak bisa sama cowok yang mau dijodohin sama dia. Semacam hati memang ternyata tidak bisa dipaksa lah. Dan Tari terang-terangan nanya ke Teguh, kira-kira kalau kamu suruh aku nunggu sampai kamu siap nih, berapa lama aku harus nunggu? Teguh yang tadinya udah hopeless banget ya kan dari kemarin kayak murung aja. Ditembak begitu tuh sama Tari ditanya, dia langsung mikir kayak, wah, gue kayak nggak bisa melewatkan kesempatan yang sebelumnya udah gue sia-siain tanpa adanya perjuangan dulu nih. Ya akhirnya tuh gue bilang nih, kasih waktu gue setahun at least buat dia nyari kerjaan sampingan untuk punya tabungan menikahi Tari. Jadi dia pingin kayak berjuang dulu lah. Kalau kemarin kan kayak langsung nyerah. Ya mana sejak saat itu Teguh nih nyari kerjaan di luar jam kerjanya dia. Jadi kan jam kerjanya itu dari Senin sampai Jumat ya gengs ya. 9 to 5 lah istilahnya gitu. Yang sebelumnya sebenarnya itu udah nguras tenaganya banget. Tapi kan sebelumnya dia mikir yang penting dia bisa menafkahin transfer keluarganya tiap bulan sama dianya juga bisa hidup, ya udah cukup. Namun karena ada goals baru nih, jadi mau nggak mau dia kerja lebih gila lagi. Sekalipun itu harus mengorbankan waktu dan tenaganya dia yang bisa dibilang nggak ada istirahatnya. Kok kita kayak ketampar ini jam 4 pagi bukannya tidur, gua masih aja buat tidur sih pada. Ya pokoknya si Teguh ini buka jasa les privat tuh dari Sabtu sampai Minggu ya weekend. Karena kan emang dia besoknya pinter. Dan kalau Senin sampai Jumat nih pulang kantor, dia semacam freelance ngerjain penerjemah subtitle buat buku sama film katanya. Jangan-jangan yang lebah ganteng, lu tahu nggak sih kalau nonton film bajakan? Nggak tahu ya, kita ngasal nggak paham. Ya pokoknya itu beberapa yang kita waktunya banget. Cuma mau gimana lagi? Dia ini mau berjuang nih, nggak mau melepaskan Tari untuk kedua kalinya. Jatuhnya tiap hari dia lembur kerja sampai malam gitu kan. Kerjain freelance-nya itu tuh. Sampai pernah nih beberapa kali kalau dia misalkan kerja sampai malam, kejadian terus tuh, tahu-tahu ada kayak wangi-wangi melati yang muncul gitu. Tapi itu udah nggak dihiraukan lagi sama Teguh, bodo amat. Cuma pernah nih sampai kayak ya mungkin nih sial atau gimana ya. Waktu itu dia lagi kerja sambil ngerokok di dalam kamar. Ya sebenarnya ada peraturan di kosan itu tuh nggak boleh ngerokok di dalam kamar. Peraturannya kan banyak ya. Dan sampai memang sudah disediakan tempat ngerokok tuh di lantai 1 dekat pintu masuk lah. Tapi kan karena waktu itu dia kerja tuh udah jam 1 malam, udah pada tidur semua. Dan si Teguh sendiri sebelumnya
Dia bukan tipe-tipe orang yang ngerokok, ngopi juga kagak, gengs. Dia tuh tim minum teh ya bisa dibilang ya. Cuma ini konteksnya karena kerjaannya lagi numpuk, terus bikin stres juga, sampai-sampai dia juga harus ngopi biar ya melek ya buat ngerjain kerjaan itu, dan ngerokok buat ngilangin stresnya dia. Jadi ada efek samping dari kerjaan yang banyak ini. Pokoknya memang banyak hal-hal yang jadinya tuh merubah dirinya karena keadaan. Ya pokoknya dia waktu itu ngerjain kerjaan sambil pintu dibuka karena ngerokok kan biar asapnya keluar. Di situ dia sih nggak nyium ada wangi-wangi melati. Adanya ya bau rokok tuh yang memenuhi kamar. Tapi tahu-tahu ada yang lewat dan jalannya melayang kayak seng gitu. TV-nya mati sendiri lagi, kurang ajar ya. Sumpah mati sendiri. Tadi nyala kan kalian lihat ada lagi nonton bola gue biar kayak ada yang gerak-gerak gitu, toto mati sendiri. Nggak ngerti gue, udah pindah ke sini juga tetep aja aneh. Bentar kita nyalain TV dulu ya, takut. Nah tuh, ini hijau-hijau gini kan kecil, dari tadi kalian pasti ngeliat nih harusnya nyala, tau-tau tadi mati sendiri, amit-amit emang. Udah lanjut ya, biar cepet nih, biar cepet kelar ya. Di situ gue tadi tuh ngeliat ada jalan melayang depan pintu, dan yang paling bikin merinding, sosok itu tuh perempuan nengok dan natap Teguh sambil jalan kayak gitu. Jadi mereka tatap-tatapan. Dimana sosok perempuan itu adalah ibu-ibu yang manggil dia waktu itu ngasih roti. Belum sampai-sampai, belum turun-turun nih merindingnya dari tadi. Sejenak si Teguh tuh terdiam, dia kicap. Bener-bener jelas banget abisnya lewat tuh depan pintu, sampai tatap-tatapan mereka. Cuma kayak melayang gitu, kayak terbang halus jalannya seret. Si Teguh bener diem dong gitu, nggak berani gerak dia sama sekali. Otaknya juga langsung ngeheng kan, nggak tahu mesti ngapain. Pas udah agak lama tuh dia yakin sosok itu udah nggak ada, Teguh langsung bangun dan nutup pintunya. Semalaman tuh dia ketakutan, nggak tahu mesti ngapain dan nggak tahu cerita ke siapa juga. Gengsi dia cerita ke Tari abisnya. Nah abis itu pokoknya si Tari ini katanya ada cerita tuh dia pergi keluar kota sama seluruh keluarganya tuh karena ada nikahan saudaranya di luar kota. Nginep 3 hari Jumat Sabtu Minggu. Masalahnya si Tari ini tuh melihara kucing, dan jarang soalnya sebelumnya satu keluarga nih satu rumah pada pergi semua, nggak ada yang jagain tuh kucing. Jadinya si Tari nitipin kucingnya ke Teguh. Si Teguh ini kan tipe-tipe yes man begitu ya, alias kagak bisa bilang enggak, karena kan seperti dibentuk dari kecil memang begitu ya, sampai besar jadinya ngorbanin diri sendiri dan kebahagiaannya istilahnya. Ya padahal kan dia tahu di kosannya tuh dilarang melihara hewan. Cuma dari kemarin kan si Teguh juga udah diem-diem apa ngerokok, ngelanggar peraturan, berarti di dalam kamar tuh kan ngerokok dia ya. Ditambah ya dia nggak enak lah nolak, apalagi 3 hari doang ya udahlah. Diain tuh sama dia tuh. Diam-diam kucingnya dibawa masuk ke kosan. Dimasukin ke tas tuh sama dia kucingnya. Aman udah sampai kamar. Untungnya kucingnya itu tipe-tipe kucing yang anteng gitu, nggak ngeong-ngeong. Kayak kucing yang elegan, yang kucing majikan banget, gimana sih? Nah itu kan pokoknya dari hari Jumat tuh. Hari Jumatnya mah aman. Tapi kan besok Sabtunya si Teguh ini kan harus ngajar private. Jadi dia udah nyediain makanan tuh buat kucingnya di dalam kamar. Ada pasir juga di box gitu, box kardus. Tapi sama Teguh kamarnya dia tuh jendelanya dibuka sedikit banget. Dia juga paham maksudnya kan biar kucingnya nggak kabur ya. Itu tuh cuman buat udara aja. Kalau ditutup semuanya takutnya tuh kucing mati kagak ada udara. Kamarnya kagak AC soalnya gengs ya. Bandung kan dingin ya, dan harga segitu lu minta AC. Udah nih dia berangkat gitu. Tapi pas pulang dilihat loh, jendela kamarnya kebuka cukup lebar, dan bener aja kucingnya udah kagak ada di dalam kamar. Panik luar biasa lah. Kucingnya si Tari hilang, mau ngomong apa dia? Dicari-cari gitu kan, kemana tuh kucing? Didengar-dengar kayak, ada suara ngeong-ngeong yang asalnya kok dari dalam rumahnya Abah. Pas dideketin, bener aja nih ada suara kucing di dalam rumahnya Abah tuh. Dan lagi-lagi pintu rumahnya Abah nggak ditutup rapet. Yang pasti itu gue buka tuh, betapa terkejutnya dia. Abah udah tergeletak persis di depan pintu kamar, tapi di atasnya kayak ada tali di kusen pintu yang abis diikat tapi kayak udah putus gitu loh. Nah si kucingnya Tari ada di sebelahnya tuh ngeong-ngeong terus. Teguh yang panik tuh langsung minta bantuan ke anak-anak kos buat ya manggil ambulans. Lagi-lagi dikirim ke rumah sakit yang deket situ. Dan kali itu Teguh nemenin sampai ke rumah sakit. Kucingnya Tari dia titipin ke anak kosan. Setelah di rumah sakit, entah kenapa nih pihak rumah sakit kayaknya udah tahu si Abah nih, jadi nggak pakai disuruh ngurus administrasi ini ngurus administrasi ini itu. Si Teguh udah langsung dimasukin Abah, langsung dirawat. Yang untungnya si Abah mah selamat, karena ternyata si Abah ini emang udah langganan tuh masuk ke rumah sakit itu perkara percobaan bundir ya. Makanya pihak rumah sakitnya kayak
udah tahu mengenai si Abah nih. Oh, ini Abah ini. Dimana kali itu si Abah tuh ceritanya mau gantung diri tapi nggak berhasil, talinya putus copot. Jadi ternyata si Abah ini udah berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidup namun selalu gagal, gengs. Pertemuan pertama sama Teguh tuh kan si Teguh ngeliat si Abah pingsan di lantai. Itu ternyata si Abah tuh habis nenggak karbol coba. Cuma kan langsung ditolong ke rumah sakit, bisa diselamatkan. Pihak rumah sakitnya sampai bilang kalau Abah tuh memang sepertinya mau menyusul anak sama istrinya yang 5 tahun lalu kecelakaan mobil dan meninggal di rumah sakit itu juga. Jadinya ya memang pihak rumah sakit tahu ceritanya. Dimana setelah kejadian kecelakaan dari istri dan anaknya itu, beberapa kali Abah ada aja tuh dilarikan ke rumah sakit sama anak-anak kosannya. Cuma karena anak-anak kosannya itu kan ganti-ganti terus ya, dan nggak ada yang bener-bener ngurusin Abah tuh di rumah sakit nungguin segala macam, jadinya mereka nggak ngerti kalau Abah nih sebenarnya sering melakukan percobaan bundir. Dikira ya Abah udah tua pingsan sakit apa kali. Nah di situ Teguh merasa kasihan. Akhirnya dia nungguin dan ngerawat Abah tuh semalaman itu, karena dia jadi keingetan sama ayahnya sendiri yang juga sakit-sakitan kan di kampung kan, punya vertigo. Sampai akhirnya pokoknya Abah nih sadar nih. Di situ Abah cuma diem dong gitu dengan tatapan kosong. Teguh juga berasa awkward ya, nggak tahu mau ngomong apa gitu, mau membicarakan apa. Karena kan dia juga nggak deket sama Abah. Apalagi saat mengetahui dari rumah sakit kalau ternyata Abah ini melakukan percobaan bundir. Nah, di tengah keheningan itu si Abah nih ngomong, "Saya lelah, tapi kenapa sepertinya saya tidak diperbolehkan untuk menyerah oleh Sang Pencipta? Yang saya inginkan itu hanya ingin kembali bersama istri dan anak saya. Apa tidak boleh saya segera dijemput saja?" Mendengar kata-kata itu, si Teguh hanya bisa kayak menghela nafas kayak gitu, gengs. Karena dia sendiri pun sangat mengerti arti dari kata lelah. Nggak ada namanya rasa menghakimi atau bingung kenapa sih Abah bicaranya begitu. Soalnya Teguh sendiri pun sedang merasakan yang namanya lelah. Dan Teguh cuma bisa menjawab sambil menatap ruang rumah sakit yang ada di sana. Ada kalanya hidup memang nggak memberikan pilihan lain selain harus terus berjuang hidup, bah. Dijawab lagi sama si Abah, "Tapi saya udah gak kuat hidup. Saya mau memilih menyerah saja." Lagi-lagi Teguh diam dan menatap si Abah yang kayaknya memang udah pasrah banget gitu mukanya. Memangnya kalau Abah memilih menyerah, Abah akan bisa dapat yang Abah inginkan? Bukannya arti kata menyerah itu adalah melepaskan segalanya, bah? Dan kalau iya, berarti itu tidak sejalan dengan keinginan Abah yang ingin bertemu anak dan istri Abah. Karena setahu saya di agama manapun, orang yang mengakhiri hidupnya tuh masuknya ke neraka ya. Soalnya saya yakin, kalau istri dan anak Abah itu adanya di surga. Ya karena mereka memang meninggal perkara takdir dari Sang Pencipta, bukan karena kehendak mereka semata, seperti yang Abah lakukan hari ini. Saya memang tidak tahu penderitaan dan lelah seperti apa yang Abah alami. Namun saya sendiri pun sempat pernah memikirkan untuk mengakhiri hidup saya juga. Tapi saya berpikir, akan jadi apa keluarga saya nanti kalau saya melakukan hal itu? Ibu saya pasti sedih dan sangat stres. Begitupun juga ayah saya. Adik-adik saya jadi bisa tidak terurus dan tidak punya masa depan. Ya memang itu semua bukan kewajiban saya atas kehidupan mereka ke depannya. Tapi ternyata saya tidak tega untuk mengecewakan orang-orang yang saya sayangi. Jadi ya, berjuang adalah satu-satunya pilihan saya sampai saat ini. Karena lelah dan menyerah itu bukanlah pilihan untuk saya. Apa kamu nggak punya cita-cita? Cita-cita saya banyak, bah. Tapi satu persatu terkubur oleh kenyataan. Saya harus tahu diri sepertinya. Nggak ada waktu untuk memikirkan cita-cita. Kamu tidak ada waktu memikirkan cita-citamu sendiri sampai menguburnya, tapi sibuk membangun cita-cita adikmu untuk masa depan mereka. Nah, semua orang itu berhak punya cita-cita. Dan boleh juga sampai tidak tahu diri dalam menginginkan cita-cita tersebut. Terkadang mementingkan diri sendiri itu bukanlah sebuah dosa kok. Mendengar kalimat itu, Teguh menangis. Dia seperti disentil karena selama ini ya nggak bohong kalau dia lelah dengan kehidupan yang dia jalani. Namun di situ Teguh balas menjawab, "Tapi yang saya tahu, bunuh diri itu adalah sebuah dosa sih, bah." Nah di situ mereka berdua tertawa. Pokoknya malam itu tuh seperti obrolan dari dua orang yang sama-sama tersesat dan bingung akan dunia tapi saling nasehatin gitu loh, geng. Dan setelah Abah pulang dari rumah sakit, Teguh tuh sempat melihat tuh foto-foto keluarganya Abah di rumah. Nah di situ dia baru tahu kalau sosok perempuan ibu-ibu yang waktu itu ngasih roti itu adalah istrinya Abah, dan penampakan pria yang mukanya rusak yaitu anaknya Abah. Mereka berdua itu mengalami kecelakaan mobil saat mau balik pulang, mobilnya ditabrak gitulah. Jadi ternyata sosok-sosok itu tuh sering muncul karena memang pertama itu rumah mereka, dan ternyata mereka itu juga bertujuan untuk melindungi Abah yang itulah selalu mau melakukan percobaan bundir. Jadi digagalin terus. Nah Abah sendiri tuh masih mau merawat dan membuka kos-kosan itu sebenarnya itu adalah karena impian dari sang istri. Dimana kos-kosannya itu adalah ya keinginan istrinya dulu, cita-citanya istrinya itu. Karena istrinya ini ternyata hampir sama dengan Teguh. Maksudnya apa ya?
tulang punggung keluarga, sandwich generation gitu ya. Jadi setelah bertahun-tahun menghidupi keluarganya, sampai di titik akhirnya keluarganya tuh bisa punya kehidupan masing-masing, bisa berdiri sendiri, mandiri. Tapi itu memang prosesnya lama banget, sampai maksudnya si istrinya udah tua, anaknya juga udah kuliah. Nah baru dari situ mimpinya sempat tertunda, itu diwujudkan dengan bangun kos-kosan. Karena apa? Sesimpel ya, banyak orang kita juga mau ya, pengen jadi juragan kos-kosan. Habisnya udah lama nih kerja banting tulang, hidupin keluarga jadi sandwich generation, dan saatnya semacam apa ya, ongkang-ongkang kaki gitu. Kalau punya kos-kosan kan punya duit masuk tiap bulan, kagak ngapa-ngapain ya, kipas-kipas aja udah. Makanya Abah sempat bilang tuh, kalau cita-cita itu adalah hak setiap orang apapun bentuknya. Namun takdir berkata lain memang, karena istrinya kecelakaan dengan anaknya juga. Jadilah si Abah ini tetap buka kos-kosannya untuk menghidupkan cita-cita istrinya. Dia juga ngasih harga murah karena Abah ini udah nggak mikirin uang lagi sebenarnya lah, dia pengen mati. Dia hanya keinget sama anaknya masih kuliah. Jadi harga yang murah itu tuh diperuntukkan sebenarnya buat anak-anak yang masih kuliah, yang seumuran sama anaknya. Kayak kalau anak saya masih hidup nih kayak si dia gitu loh. Dan memang banyak kan penghuni kos itu sebenarnya masih pada kuliah ya, karena deket kampus. Cuma beberapa aja yang udah kerja tuh, termasuk si Teguh. Dan si Abah nih bikin banyak peraturan di kosannya itu karena dia nggak mau ada hal-hal yang nggak disukai sama istrinya terjadi di kosan tersebut. Semacam istrinya tuh nggak suka kalau Abah ngerokok di dalam rumah, katanya bau. Tanaman di area depan juga itu tuh tanaman istrinya. Jadi Abah murka kalau ada yang berani ngerusak. Almarhum istrinya waktu hidup tuh suka ngewanti-wanti anaknya tuh, anaknya kan laki-laki. Dibilang kamu jangan mainin cewek ya, apalagi sampai hamil, awas loh. Ya sebenarnya pokoknya larangan-larangan yang dibuat di kosan itu tuh best dari istrinya yang ketika masih hidup. Dan namanya manusia kadang kan suka labil atau misalkan ada di titik rendah gitu. Makanya Abah ini suka kepikiran untuk mundur. Kalau misalkan dia merasa lelah, nggak punya tujuan hidup, gamang gitu ya. Cuma terus selalu digagalkan sama hantu istri dan anaknya. Akhirnya diam-diam hal itu Teguh sampaikan tuh kepada para penghuni kos. Maksudnya biar ngerti ini larangan-larangan Abah itu karena begini sebenarnya begitu ya. Ada azan. Azan subuh, alhamdulillah. Bentar ya, berhenti dulu ya. Ya kalau dipikir-pikir memang Abah ini sebenarnya baik ya gengs, dalam artian kalau misalkan penghuni kos nih taat aja sama aturan-aturan yang ada, cuma dia tahu-tahu misalkan telat bayar gitu karena kesusahan uang, nggak bakal diusir, nggak apa-apa masih bapaknya itu. Intinya mah jangan ngelanggar aja, udah aman hidup lu. Cuma namanya orang kan kadang suka nggak tahu diri ya, jadinya bikin masalah udah. Yang setelah dapat info dari Teguh nih, para penghuni kos tuh merasa kasihan dan iba juga sama Abah. Jadinya mereka lebih sering negur dan ngajak ngomong si Abah lah. Yang lama-kelamaan, Abah ini juga akhirnya mulai terbuka dan nggak segalak dulu. Dan lucunya ini juga malah jadi kayak dagelan ya. Setiap kali ada kayak wangi-wangi melati yang tahu-tahu muncul nih, orang-orang di sana kayak istrinya Abah nih mau lewat nih, istrinya Abah nih mau lewat nih. Terus jadi kayak pada suka ngomong permisi tante, malam tante, begitu loh. Jadi kayak kagak ada harga dirinya setan ya. Dan memang penampakannya juga jadi makin jarang katanya. Ya mungkin karena keinginan Abah untuk bundir udah menurun ya, udah nggak ada ya. Cuma tetep kalau ditanya nih cita-cita Abah apa, jawabnya pasti pengen cepat mati, tapi bukan bundir, melainkan memang dipanggil sama Yang Maha Kuasa. So itu guys cerita dari Teguh yang sebenarnya panjang ya, cuma memang kita agak persingkat karena durasi. Ini kita juga mau buru-buru sholat subuh, habis itu tidur. Intinya pokoknya habis itu ceritanya si Teguh nih, perjuangannya dengan Tari ternyata tidak semulus itu. Karena namanya juga hidup, yang akhirnya pun memang tidak berjodoh mereka. Namun ya Teguh kan sudah mengusahakan semuanya, cuma begitulah ya, makanya kita bilang ini ceritanya panjang. Terus Abah sendiri cita-citanya terkabul, maksudnya di mana Abah sudah tidak ada di tahun 2017. Tapi berarti lumayan cukup lama ya, ceritanya Teguh tadi kan 2011 sampai akhirnya 2017 ya 6 tahun. Abah nih berjuang untuk tetap hidup menunggu panggilan Yang Maha Kuasa untuk berkumpul lagi dengan istri dan anaknya. Ya semoga Abah udah bahagia di sana ya. Untuk kos-kosannya sendiri sebenarnya udah nggak ada ya semenjak tadi Abah meninggal di 2017. Tapi waktu itu pun Teguh udah nggak di situ lagi, udah pindah kerja lagi soalnya. Tapi dia tahu dan ikut nguburin si Abah. Namun abis itu nggak ada yang ngelola lagi, terbengkalai aja udah. Ya sekarang sih Teguh nggak tahu keadaannya gimana ya, karena Teguh sendiri udah nggak tinggal di Bandung. Ya terima kasih banyak ya Teguh untuk ceritanya. Katanya salam buat teman-teman pejuang hidup keluarga, para sandwich generation muda pada semangat ya. Hitung-hitung nabung pahala di surga berkah gitu ya. Tapi ingat juga kata Abah, mementingkan diri sendiri itu sekali-kali ya bukanlah dosa. Ya makanya terima kasih ya buat teman-teman majikan semua yang udah pada nonton. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak, boleh minta klik like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September cerita, ini September cerita milik kita bersama.